Pernah nggak sih kalian ngalamin lagi scroll Facebook, tiba-tiba ketemu postingan dari dukun yang ngakunya bisa ngegandain uang, tapi alih-alih banyak uang, malah nyawa yang jadi melayang. Halo semuanya, balik lagi di Ruang Lokal. Di sini kami akan membahas kasus kriminal dan kisah-kisah menarik yang ada di Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu modus penipuan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun yang ngakunya bisa menggandakan uang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu berkembangnya channel kami. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kita mulai. Cerita bermula ketika seorang pria berumur 53 tahun berinisial PO sedang scroll Facebook. Tiba-tiba ia menemukan sebuah postingan yang isinya tentang penggandaan uang. Postingan tersebut tentunya milik Mbah Slamet. Entah apa yang ada di pikirannya, Pak PO pun akhirnya tertarik dengan postingan ini. Ia lalu mengajak anaknya untuk pergi ke tempat Mbah Slamet di Banjarnegara. Pada bulan Juli 2022, Pak PO dan anaknya yang berinisial SL berangkat ke lokasi dengan menggunakan bis dengan jurusan Sukabumi Wonosobo yang memakan waktu kurang lebih 9 jam. Ketika sampai di Wonosobo, Pak PO dan SL ini disambut oleh pria berinisial BS, yang kemudian Pak BS ini mengantar Pak PO dan anaknya menuju kediaman rumah Mbah Slamet di Banjarnegara. Sesampai di lokasi, sang anak yang berinisial SL diminta oleh Pak PO untuk menunggu di luar rumahnya. Sementara ayahnya masuk bersama Mbah Slamet menuju ke sebuah ruangan. Di sanalah mereka mengobrol. Dan disinilah Mbah Slamet mulai melancarkan aksinya. Mbah Slamet menunjukkan kesaktiannya. Pak PO diminta mengeluarkan 4 lembar uang 2000-an yang kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah kardus. Kemudian Pak PO diminta untuk memejamkan mata sementara Mbah Slamet melakukan jampi-jampi ke box atau kotak yang telah dimasukkan uang 2000-an tersebut. Tak berselang lama, Pak PO diminta untuk membuka matanya dan membuka kotak yang telah dimasuki 4 lembar uang 2000-an tersebut. Ketika dibuka, uang 8.000 yang dimasukkan oleh Pak PO ternyata jadi uang sebesar 3 juta rupiah berupa pecahan 2000-an. Sontak Pak PO pun akhirnya percaya dengan kesaktian dari Mbah Slamet. Padahal ini cuman akal-akalan dari si dukun ini nih. Setelah pembuktian tersebut, Pak PO pun akhirnya percaya dengan kesaktian Mbah Slamet, yang akhirnya tertarik untuk menggandakan uangnya. Mbah Slamet kemudian memberikan syarat kepada Pak PO dengan mengirimkan sejumlah uang sebesar 70 juta yang nantinya akan digandakan menjadi 5 miliar. Tak pikir panjang, Pak PO pun akhirnya mentransfer uang sebesar 70 juta rupiah tersebut ke rekening pribadi Pak Slamet. Kemudian Mbah Slamet pun akhirnya meminta Pak PO beserta anaknya untuk pulang ke Sukabumi dan menunggu di rumah. Mbah Slamet mengatakan kalau nanti setelah ritualnya sudah dijalankan dan hasilnya sudah mulai terlihat, baru Bapak boleh balik lagi ke sini untuk mengambil uangnya. Beberapa hari kemudian, Mbah Slamet mentransfer uang sejumlah 11 juta rupiah ke rekening Pak PO. Mbah Slamet mengatakan kalau udah mulai ada hasil nih Pak, saya transfer secara berkala ya. Mendengar hal ini, Pak PO pun senang dan merasa ritualnya sudah mulai berhasil dan membayangkan dirinya akan menjadi orang kaya raya dengan uang 5 miliar di kantong. Padahal 11 juta yang ditransfer oleh Mbah Slamet itu adalah uang dari Pak PO yang sebelumnya ditransfer tuh 70 juta. Beberapa bulan kemudian Mbah Slamet tidak pernah lagi mengirimkan uang kepada Pak PO. Jadi cuman 11 juta yang tadi tuh.
Setelah itu nggak pernah dikirim lagi sama Mbah Slamet. Hampir setahun berlalu, di bulan Maret 2023, Pak PO sudah mulai kesal karena tidak pernah dikirim uang lagi sama Mbah Slamet. Bayangin aja, uang 70 juta hilang gitu aja. Apalagi ini udah hampir setahun loh, Mbah Slamet nggak ada kabar, ngilang gitu aja ngebawa uang dari Pak PO. Jadi wajar lah kalau Pak PO ini kesel ya. Udah kepalang emosi, Pak PO akhirnya berangkat lagi dari Sukabumi menuju Banjarnegara untuk menagih uangnya dengan mobil pribadi. Pada kali ini ia berangkat sendirian tanpa ditemani anaknya. Sesampainya di rumahnya Mbah Slamet, Pak PO merasakan firasat yang tidak enak. Dia kemudian menyempatkan untuk menghubungi anaknya di rumah. Dirinya mengirimkan Sherlock tempat dia berada, atau lebih tepatnya di rumah Mbah Slamet. Dia juga memberikan pesan singkat yang berisi, "Ini rumah Pak Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat." Anaknya pun menjawab, "Idih, ari ayah mah suka bikin orang kepikiran atuh. Ayah mah ayo we pergi teh." Malah gitu bikin orang kepikiran. Ternyata pesan tersebut menjadi pesan terakhir dari Pak PO kepada anaknya. Pak PO pun bersikeras untuk menagih uangnya yang tak kunjung kembali. Sehingga hal inilah yang memicu emosi dari Mbah Slamet. Si dukun ini merasa tertekan karena Pak PO terus-menerus menagih uang miliknya, apalagi sampai mendatangi rumahnya. Di momen itu Pak PO datang dan marah-marah pada Mbah Slamet. Bahkan Pak PO tuh sampai mengancam kalau akan melaporkan hal ini ke polisi. Pak PO bilang, "Mbah, kalau uang saya nggak kembali, saya akan melaporkan praktek ini ke polisi." Mendengar hal tersebut, Mbah Slamet tidak terima dan mulai bersiasat untuk membungkam Pak PO. Akhirnya, Mbah Slamet mulai siasatnya. Dengan tenang, dia mengajak Pak PO untuk masuk ke dalam rumahnya. "Ya udah, masuk dulu aja Pak, kita obrolin di dalam sambil minum, biar tenang." Mendengar ajakan tersebut, Pak PO yang masih berharap uangnya kembali pun menerimanya. Dia akhirnya ikut masuk ke dalam rumah Mbah Slamet. Di dalam rumahnya, Mbah Slamet menyuguhi Pak PO dengan minuman yang diklaim sudah dijampi-jampi olehnya. Mbah Slamet mengatakan, "Ini diminum dulu Pak, karena ini merupakan salah satu ritual. Kebetulan hari ini hari baik, supaya uang Bapak yang 5 miliar bisa cair hari ini." Ketika ingin meminum minuman yang diberikan oleh Mbah Slamet, Pak PO ini mencium ada aroma yang aneh gitu. Jadi dia ngerasa kalau minuman ini nggak biasa. Cuman karena tadi dibilang Mbah Slamet ini air jampian, Pak PO pun akhirnya nggak ragu untuk meneguk minuman yang disediakan. Setelah meminum air yang disediakan oleh Mbah Slamet, tubuhnya merasakan hal yang aneh. Bahkan kepalanya mulai terasa pusing. Di momen ini, Pak PO masih mencoba untuk mengabari keluarganya dengan cara mengirim pesan suara kepada anaknya. Suaranya terdengar berbisik ketakutan. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang kaya percaya lagi. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar apa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk. Dia juga kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Ternyata air itu sudah dicampur dengan obat penenang dan potasium sianida. Sederhananya, Pak PO itu sudah minum racun yang telah disediakan oleh Mbah Slamet. Sehingga tidak lama setelah mengirim pesan suara kepada anaknya, Pak PO tewas di rumah Mbah Slamet. Saat itu, Mbah Slamet mulai merasa puas dan tenang karena sudah tidak ada lagi orang yang nagih-nagih uang. Padahal tanpa sepengetahuan dia, Pak PO itu sudah mewanti-wanti keluarganya.
mengirimkan Sherlock, sampai mengirim pesan suara kepada keluarganya jika hal yang buruk terjadi kepada dirinya. Lalu Mbah Slamet mulai menghilangkan jejak. Dia mengangkat tubuh Pak PO dan membawanya ke kebun yang jaraknya kurang lebih 1,5 kilometer dari rumahnya. Tempat itu dipilih karena terbilang cukup curam dan jarang ada orang yang melewati tempat tersebut. Sehingga menurut Mbah Slamet, ini menjadi tempat yang tepat untuk mengubur dan menghilangkan jejak pembunuhannya. Setelah 3 hari semenjak kepergian Pak PO, akhirnya keluarganya pun mulai merasa resah dan gelisah. Keluarganya mulai menganggap serius pesan yang ditinggalkan oleh Pak PO. Yang akhirnya keluarganya melaporkan kejadian ini ke kepolisian yang kemudian baru diusut pada awal April tahun 2023. Polisi langsung mendatangi kediaman Mbah Slamet. Sayangnya, ketika datang ke rumahnya, Mbah Slamet tidak ada di lokasi. Menurut kesaksian warga, Mbah Slamet sedang keluar menuju jalan setapak tidak jauh dari rumahnya. Sehingga, Mbah Slamet baru ditemukan di jalan tersebut keesokan paginya. Polisi langsung memborgol Mbah Slamet dan menggiringnya menuju kantor polisi. Saat ditanya mengenai keberadaan Pak PO, Mbah Slamet justru menunjukkan lokasi penguburan Pak PO. Benar sekali, ketika digali, ditemukan tubuh Pak PO beserta tas yang berisi kartu identitas milik Pak PO. Tak sampai di situ, kejahatan dari Mbah Slamet ini mulai terbongkar satu persatu. Awalnya polisi mulai mencurigai terkait gundukan aneh yang terlihat ketika menggali kuburan Pak PO. Kemudian polisi menekan Mbah Slamet terkait kejanggalan yang ditemukan pada gundukan tanah tersebut. Dan Mbah Slamet pun mengakui kalau Pak PO bukanlah satu-satunya korban dari aksi gilanya. Polisi kemudian mengerahkan tim SAR untuk membantu menggali dan mencari korban lainnya. Menurut keterangan, ada 3 lubang lagi yang dibuat oleh Mbah Slamet untuk mengubur korban-korbannya. Tim SAR pun menemukan 11 korban lainnya, yang sebagiannya hanya tersisa tulang belulang. Selain itu, Mbah Slamet juga menceritakan bagaimana dia melancarkan aksinya untuk membunuh para korban-korbannya. Pertama, korban akan diajak untuk melakukan ritual di perkebunan dekat rumahnya. Ritual ini dilakukan sekitar jam 7 atau jam 8 malam, dan prosesnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian Mbah Slamet juga melarang para korbannya ini untuk membawa kendaraan pribadi, karena menurutnya ini akan meninggalkan jejak, sehingga para korban akan dibawa langsung oleh Mbah Slamet menggunakan motor pribadi milik Mbah Slamet. Setelah menjalankan ritual, Mbah Slamet memberikan minuman yang sudah dicampur oleh potasium sianida dan obat penenang. Setelah korban meminum air tersebut, korban akan merasakan keanehan pada tubuhnya, yang kemudian akan muntah-muntah dan akhirnya meninggal dunia. Barulah Mbah Slamet menguburkan korbannya setelah dipastikan telah benar-benar tak bernyawa di kebun tersebut. Mbah Slamet juga mengaku kalau dia melakukan aksinya sendirian, tanpa dibantu oleh seorang pun. Sosok Mbah Slamet yang bernama asli Slamet Tohari ini berumur 45 tahun. Dia tinggal bersama istrinya yang bernama Sanem di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Diketahui Sanem sehari-hari berjualan kubis di pasar. Namun, menurut penuturan warga, beberapa waktu belakangan dia tidak lagi berjualan. Sanem mengaku dirinya tidak mengetahui apa tujuan para tamu yang datang dari luar kota, karena ia hanya bertugas untuk menyuguhkan teh atau kopi. Letak rumahnya pun berada jauh dari pemukiman warga, sehingga banyak warga yang tidak begitu mengenal dekat dirinya. Kalau udah dikasih minum apa kan ngobrolnya sama Pak Kendari. Kalau saya kan nggak tahu obrolan apa, kan saya juga nggak tahu. Urusannya apa nggak tahu. Nggak tahu. Dalam aksinya, Mbah Slamet dibantu oleh seorang rekan yang berinisial BS yang berusia 32 tahun. Yang merupakan warga Comal, Pemalang, dan bertugas mempromosikan praktek penggandaan uang milik Mbah Slamet di Facebook. Diketahui BS mendapatkan imbalan sebesar 20% dari setiap korban yang dibawanya. Belakangan diketahui Tohari alias Mbah Slamet ini ternyata merupakan bekas narapidana kasus uang palsu di Pekalongan tahun 2019 silam. Pada kasus ini polisi menyita barang bukti berupa uang palsu
yang berupa pecahan uang sebesar 100.000. Dan untuk trik meyakinkan korban itu sebenarnya banyak caranya, dan itu sebenarnya trik-trik sulap murahan gitu. Ya, ini rahasia trik dukun, karena magician nggak mainin trik-trik receh kayak gini. Nih, kan kosong nih. Nah, ini gua belum rapihin banget. Rahasianya adalah, nih lihat. Semua penggandaan uang itu penipuan dan pencabulan, antara dua itu doang. Jadi, kalau menurut penuturan dari Mbah Slamet sendiri kepada polisi, dia biasanya akan meminta 4 lembar uang 2.000-an yang akan digandakan menjadi uang sejumlah 3 juta rupiah. Nah, Mbah Slamet ini sebelumnya memang sudah menyiapkan uang sebesar 3 juta rupiah dengan pecahan 2.000-an di dalam sebuah kotak gitu. Jadi emang sengaja para pasiennya ini atau para korbannya ini disuruh untuk memasukkan 4 lembar uang 2.000-an itu, dan kemudian nanti kotaknya nanti ditukar sama dia. Barulah korban mulai yakin dengan kesaktian dari Mbah Slamet. Dan sebenarnya uang-uang yang diambil dari para korban itu dikemanain sih? Menurut penuturan Mbah Slamet, uangnya itu dipakai untuk membayar hutang. Dan kalau ada sisa dipakai untuk karaokean. Coba bayangin, abis bunuh orang dia malah nyanyi-nyanyi. Pada sidang pengadilan kasus penggandaan uang serta pembunuhan ini, Slamet Tohari dikenakan 4 dakwaan kombinasi. Dakwaan ke-1 primer sesuai pasal 340 KUHP, JO pasal 65 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, dakwaan kedua sesuai pasal 36 ayat 2 JO pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Kemudian dakwaan ketiga sesuai pasal 378 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, JIS pasal 65 ayat 1 KUHP. Serta dakwaan keempat sesuai pasal 372 KUHP, JO pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, JIS pasal 65 ayat 1 KUHP. Atas 4 dakwaan ini, akhirnya Slamet dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap 12 orang. Nggak bisa, Pak. Sebetulnya saya itu cuma bohong, Pak. Nggak bisa beneran. Cuma karena dia sudah yakin, jadi dia tak suruh nyari uang, dia mau gitu, Pak. Ya, begitulah kisah serial killer ya bernama Mbah Slamet yang telah membunuh 12 korban. Kita nggak tahu jumlah pastinya ya. Yang baru ditemukan itu baru 12 orang doang. Dengan cara modus penggandaan uang. Nah, emang sih ekonomi itu jadi masalah banget di negara ini. Cuman kok masih ada ya orang yang percaya sama penggandaan uang kayak gini, yang hasilnya ritualnya bakalan jadi ritual terakhir bagi dirinya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya nggak jadi korban penggandaan uang. Dan yang terakhir, kalian kalau butuh uang atau pengen kaya, itu kerja apa ke dukun sih? Tulis di kolom komentar. Untuk mendukung berkembangnya channel-channel kami, channel kami, mulu anjing. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya agar membantu berkembangnya channel kami lagi, anjing. Berumur 5 berinisial SL. SL lagi, BS anjir. Pak BS lupa gua BS. Anaknya yang berisinial anjing. 2000-an. Semuanya 3 juta 2000-an. Anjing. Yang tolol.
Udah matiin?